Shalom buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat. Sudah sarapan, sudah mandi. Hari ini tanggal 12 November 2020. Kita belajar tema 4 subtema 2 PB2 mata pelajaran PKN mengenai memahami sila-sila Pancasila, yang untuk hari ini difokuskan pada sila kedua. Lalu SBDP mata pelajaran memahami karya seni rupa 3 dimensi. Kita awali dengan nyanyi bersama, doa bersama ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, hari ini kami akan melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon bimbingilah kami, ajarilah kami, agar kami mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk dosa-dosa yang kami perbuat. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu ya Tuhan, berikanlah umur yang panjang ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidikan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat pergumulan kami hingga saat ini yang belum terselesaikan mengenai COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, kami mohon terselesaikanlah pergumulan kami ini, agar kami boleh melakukan pembelajaran dari sekolah ya Tuhan. Kami sudah rindu belajar bersama, untuk bercanda bersama dengan guru kami dan teman-teman kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Kami mohon lindungilah sekolah kami dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ingatkanlah kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari makna sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Maksudnya di sini pada Pancasila sila kedua ini merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, sehingga bisa dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan lahir maupun batin dalam bermasyarakat atau beraneka ragam. Nah, kalau kita maknakan sesuai dengan lambang, itu yang pertama mata rantai segi 4 artinya laki-laki, mata rantai lingkaran artinya wanita, mata rantai berkaitan itu artinya perwujudan ikatan erat manusia dengan manusia lainnya saling bersatu. Nah, maksudnya di sini secara keseluruhan, Nak, rantai-rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini mengindikasikan hubungan manusia
agar untuk saling membantu satu sama lain dengan tidak membeda-bedakan status sosial atau lainnya. Nah, bentuk rantai segi 4 dan berbentuk lingkaran saling terkait menjadi simbol atau melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, itulah dia makna dari sila kedua berdasarkan rantainya, berdasarkan lambangnya. Nah, namun kalau dia secara keseluruhan maknanya itu dengan secara umum, yang pertama, bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, yang ketiga, setiap insan tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Yang keempat, selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Yang kelima, di mata hukum yang berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Yang keenam, menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang latar belakangnya. 7. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, itu makna lambang sila kedua secara umum. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh penerapan sikap kita sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh penerapan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, di situ ada gambar tokoh pemuka agama yang berbeda agama. Mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Nah, maksud di sini pada sopan santun bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang lebih tua dari kita, namun bahkan kepada anak-anak juga kita harus mempunyai sikap sopan santun. Bahkan bisa juga kepada semua orang, nak, atau kepada hewan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus kamu pahami, sopan santun itu bukan karena kita harus kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, yang lebih muda dari kita pun juga kita harus sopan santun. Begitu juga dengan ciptaan Tuhan, yaitu hewan. Nah, di situ Ibu memberikan contoh norma kesopanan kepada anak dan ibu. Seorang anak meminta izin atau menyalam ibunya, mungkin dia mau minta maaf atau dia mau permisi ketika mau pergi, ya. Nah, contoh yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Nah, maksud di sini diskriminasi membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lalu keadaan dan sebagainya. Nah, kalau pada contoh yang ketiga Ibu berikan ada gambar di situ, jauhi virusnya bukan orangnya. Di situ ada lambang HIV. Nah, maksudnya di sini, nak, ketika kita memiliki orang atau kita menemukan seseorang atau ada seseorang yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan, yang tidak sama dengan kita jangan menjauhi orang tersebut. Kita harus merangkul dia, dalam arti merangkul di sini mendukung dia. Seperti contoh gambar yang Ibu berikan, dia memiliki penyakit virus yang sangat mematikan yang menular, yaitu HIV. Nah, kita jangan menjauhi dia, tapi kita mendukung dia agar dia boleh sembuh, agar dia boleh melakukan aktivitas selayaknya bagaimana punya haknya. Itu dia, ya. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, maksudnya di sini kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini ada Ibu berikan
gambar ada seorang ibu dan anak. Seorang ibu yang menegur anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Nah, jadi harus diingat ketika orang tua menegur anaknya, atau kita sebagai anak menegur orang tua, atau menegur orang yang lebih muda dari kita, atau menegur orang yang lebih dewasa dari kita, alangkah baiknya kita menyampaikannya, mengingatkannya dengan baik. Bu, apakah boleh sebagai anak mengingatkan orang tua? Boleh, jikalau itu memang benar-benar ya untuk kebaikan orang tua kita, tidak salah. Nah, lebih baik kita menegurnya, mengingatkannya. Itu dia. Nah, contoh yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Nah, contohnya kita yang punya hak untuk kenyamanan hidup dengan mendengarkan musik. Nah, dengan posisi kita juga harus ingat orang lain atau tetangga memiliki hak untuk kenyamanan hidupnya. Nah, ini sering terjadi, anak. Ketika kita ingin tenang, santai, ternyata ada tetangga kita mendengarkan musik yang sangat keras atau membunyikan musik dengan sangat keras, dan itu sangat mengganggu diri kita. Nah, alangkah baiknya bagaimana? Seperti tadi contoh yang keempat, kita harus menegurnya, mengingatkannya, tapi dengan pelan-pelan. Nah, kalau contoh gambar yang Ibu berikan adalah adanya gotong royong, karena masyarakat tersebut ingin mendapatkan hak lingkungan yang bersih sehingga melakukan kewajiban dengan gotong royong. Nah, contoh yang keenam, dalam bertindak adil. Nah, maksudnya di sini kita manusia harus memiliki sikap yang adil sepenuhnya dalam menjalankan hidup sehari-hari. Nah, adil yang dimaksud di sini, Nak, adil dalam tindakan moral, bukan dalam tindakan ekonomi ya. Di sini Ibu memberikan contoh seseorang yang mendapatkan kasus lalu diadilkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi jangan sampai seseorang yang kalau benar-benar bersalah, jangan nanti dia mendapatkan hukuman yang tidak adil. Jadi harus adil ya, Nak ya. Lalu yang contoh yang ke-7 yang terakhir, dalam menghargai pendapat orang lain. Nah, maksudnya di sini sebagaimana mestinya kita tidak boleh menuntut untuk selalu dihargai orang lain atas pendapat kita. Namun apabila kita ingin dihargai orang lain, Nak, maka kita juga harus menghargai orang lain. Untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, itu bukanlah perbuatan yang benar, tapi itu adalah perbuatan yang salah. Itu dia. Nah, di sini Ibu memberikan contoh gambar, ada anak sekolah seperti kamu, dia menyampaikan pendapat ketika guru menjelaskan pembelajaran, guru menanyakan sesuatu, siapa yang ingin memberikan pendapat, ternyata banyak siswa ingin menyampaikan pendapatnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, guru tersebut harus mendengarkan pendapat siswanya satu persatu. Nah, itulah pembahasan kita, Nak, mengenai makna sila kedua. Ibu harap kamu dapat memahaminya dan kamu juga dapat menjalankannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Untuk tugas kamu itu di halaman 60 mata pelajaran PKN mengenai amati gambar berikut sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada penjelasannya. Ada 2 soal berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila. Lalu yang soal kedua, apa makna simbol sila kedua Pancasila? Itu dia yang pertama. Lalu skema berikutnya itu di halaman 61 bagian bawah itu masih pelajaran PKN. Dayu tidak mau sekolah. Itu ada wacananya sedikit. Kamu tulis. Soalnya itu ada 4 di halaman 62. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Itu berarti ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama,
setuju atau tidak, itu pilihannya. Jawaban yang kedua, kamu menjelaskan apa alasanmu mengapa kamu mengatakan bahwa itu setuju, atau apa alasanmu mengapa kamu mengatakan itu tidak setuju. Lalu yang terakhir, apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Nah, itu juga ada dua jawabannya. Yang pertama, sesuai atau tidak sesuai. Yang kedua, kamu jelaskan kenapa kamu katakan itu sesuai atau mengapa kamu katakan itu belum sesuai, ya. Itulah untuk tugas kamu. Hari ini kamu hanya memiliki tugas mata pelajaran PKN, SBDP tidak ada Ibu berikan, ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.